Kembali lagi bersama saya di channelnya GoVlog ID. Nah, bisa kalian lihat ya, ini di depan saya ada sebuah sumur ya, sumur untuk rumah tangga, dan kebetulan sumurnya sedang ada kendala ya, yaitu airnya sedikit dan kadang airnya kosong. Begitu pompanya dinyalakan, tidak ada air yang keluar dari pipa. Makanya kita akan melakukan beberapa pengecekan terhadap sumur ini ya. Itu satu orang sudah turun ke bawah untuk mengecek kedalaman air, dan nanti kita lihat proses selanjutnya apa yang harus dilakukan. Jadi tonton video ini sampai habis. Oke, jadi sumurnya ini ada beberapa kendala ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan dinyalakan itu airnya kecil, terus tiba-tiba airnya mati, tiba-tiba airnya ada lagi gitu, seperti air sumurnya itu dangkal. Makanya ini sekarang lagi proses pengecekan ke bawah ya, satu orang. Tapi jangan lupa untuk safety ya, dan diutamakan keselamatannya tetap untuk supaya di dalam terdapat banyak oksigen. Jadi kita memasang blowernya ini ya. Untuk blower kecil ini dengan daya 250 watt cukup untuk memberikan suplai atau sirkulasi udara ke dalam sumur. Dan untuk sekedar informasi saja, untuk harga blowernya dengan daya 250 watt itu bisa dibeli dengan harga Rp350.000, banyak di toko-toko ya. Barangkali ada tukang bangunan yang ingin beralih profesi ataupun ingin mempunyai sampingan sebagai tukang sumur, ya perlu menjadi pertimbangan juga untuk membeli blower ya. Oke, dan ini untuk kedalaman sumurnya, yaitu dengan kedalaman 19 meter ya. Dan jadi kita masuk ke dalam proses yang pertama, yaitu pengecekan dasar terlebih dahulu ya, yaitu mengangkat serpihan kayu dan bambu dari dasar sumur. Karena sumur ini ditutup menggunakan kayu dan bambu ya, jadi banyak kayu atau bambu yang sudah lapuk kemudian berjatuhan ke dasar sumur. Jadi yang pertama, sebelum pengecekan kedalaman dari airnya, kita mengangkat sampahnya terlebih dahulu agar pengecekan airnya bisa dilakukan dengan maksimal. Nah, ini kita sedang dalam proses untuk pengangkatan serpihan kayunya ya, menggunakan ember saja. Prosesnya ditimba. Kedalamannya ini sumurnya 19 meter ya, jadi cukup butuh waktu berapa lama untuk mengangkat sampahnya tuh. Bisa kalian lihat ya sampahnya. Ini baru ember yang pertama. Jadi buat teman-teman semua yang punya sumur rumah tangga seperti ini juga ya, untuk menghindari adanya kayu atau bambu yang jatuh ke dalam sumur, jadi sebaiknya sumurnya ditutup menggunakan bahan lain, misalkan menggunakan baja metal misalkan, atau asbes. Bila perlu dicor saja ya, supaya lebih aman. Nah, setelah kemudian limbah kayunya sudah terangkat, baru masuk ke dalam proses untuk pengangkatan lumpurnya ya. Jadi lumpurnya harus benar-benar diangkat sampai tanah kerasnya. Nah, karena untuk permasalahan sumur yang paling dasar sudah diketahui, yaitu banyaknya serpihan kayu, kemudian debit
debit airnya yang naik turun. Jadi untuk pemasangan pompa airnya yang tadinya ditanam di bawah secara permanen ya, sekarang posisi pipanya digantung menggunakan tambang. Jadi apabila debit airnya sedang turun, pompa airnya kita akan turunkan ya. Jadi tambangnya kita akan turunkan sehingga pipa air bisa mencapai dasar dari sumur. Nah, dan kemudian ini masuk ke proses penggantian klepnya ya, saringannya. Kita menggunakan saringan dengan ukuran 3/4 inch seperti itu. Saringan itu fungsinya agar air setelah pompa air dimatikan, airnya tidak jatuh ke bawah. Jadi airnya tetap berada di dalam pipa sampai ke pompa airnya. Jadi apabila pompa airnya macet, tidak perlu istilahnya dipancing, tidak perlu dipancing atau diisi air dulu ya, airnya otomatis sudah ada di dalam pipanya. Itu fungsi klepnya. Jadi begitu pipa dinyalakan, pompa air dinyalakan, nanti klepnya otomatis terbuka dan air naik ke atas. Dan setelah pompa airnya dimatikan, airnya tidak jatuh ke bawah, klepnya ditutup dengan otomatis. Nah, karena kita rencana untuk pompa airnya diturunkan, pipanya mentok ke dasar sumurnya, jadi diperlukan untuk pipa tambahan seperti itu bentuknya ya, tipe ukuran 1,5 inch, dipotong kemudian dibuat lubang memanjang banyak ya untuk airnya, tapi tetap tanah atau lumpur tidak tersedot oleh pompa air. Untuk fungsinya seperti itu. Nah, ini bentuk klep atau saringan yang lama ya, sudah seperti ini keadaannya, sudah rusak, dan kita ganti dengan saringan yang baru. Seperti itu jika tidak menggunakan pipa lagi ya, pipa 1,5 inch yang tadi. Jadi itu banyak lumpurnya masuk, terisap ke dalam pipanya. Nah, setelah saringan atau klepnya terpasang ke pipa, baru kita tutup lagi atau kita lapisi lagi menggunakan pipa 1,5 inch ya, seperti yang di video sedang diikat menggunakan karet ban ya. Seperti ini penampilan nah begini tampilan pipa 1,5 inch ya, yang sedang diikat. Nah, itu untuk ujung pipanya ditutup ya, wajib ditutup menggunakan penutup pipa dengan ukuran yang sama, yaitu 1,5 inch. Dan itu proses untuk pelubanginya menggunakan gerinda ya, menggunakan mata pisau untuk potong keramik. Kalau mata pisau untuk potong besi itu terlalu kecil atau terlalu tipis, jadi kita menggunakan mata pisau untuk potong keramik. Hasilnya seperti itu. Yang penting air bisa masuk ke saringan dan lumpurnya tertahan ya di luar. Ya, intinya untuk saringan double saringan ya, sudah terpasang. Sekarang kita masuk ke dalam proses untuk pembuatan pipanya. Nah, pipa terlebih dahulu itu pipa dari pompa air ke dalam sumur. Itu jumlahnya untuk pipanya 2 batang ya, tidak boleh terlalu panjang, itu kira-kira 5,5 meter untuk pipa pompa air ke dasar sumurnya. Itu sebenarnya lebih panjang juga bisa ya, tapi untuk memaksimalkan kekuatan dari
pompa airnya, atau untuk memaksimalkan daya hisap dari pompa airnya. Jadi kita bikin lebih pendek, itu 4,5 meter. Nah, kemudian untuk selanjutnya masuk ke dalam proses untuk pengecekan dari pompa airnya ya. Ini yang harus diperhatikan ya. Saya ulangi lagi, untuk pengecekannya dilakukan dari mulai dasar dulu, dasar dari sumurnya. Kita pengecekan kedalaman untuk airnya, kemudian membersihkan airnya, kemudian yang tadi yaitu pengecekan untuk pipanya ya, pipa penyedotnya, pipa yang dasar, pemasangan saringan, mengganti saringan, dan lain-lain. Nah, baru masuk ke dalam proses pengecekan pompa airnya, dari mulai kelistrikan, kabel, dan fungsi dari pompa airnya. Nah, kemudian ini penting ya untuk pipa dasarnya atau pipa untuk penyedotnya ya, itu jangan karena diturunkan terlebih dahulu ya, biar gak lepas atau biar gak jatuh ke dasar sumur, itu diikat terlebih dahulu, kemudian digantungkan ya di area sumurnya, bisa di mana saja. Kemudian setelah dikira pompa airnya aman, fungsinya baik, kelistrikannya baik, lalu disambung dengan pipa penyedotnya. Ya, untuk menghindari terkena cipratan air dari atas, itu pompanya kita bungkus menggunakan plastik. Ini sebenarnya ini tidak perlu ya, tidak harus wajib dilakukan ya, untuk jaga-jaga saja ya, apa salahnya seperti ini. Nah, setelah proses fungsi dari pipa airnya dan airnya sudah tidak masalah, baru proses untuk penurunannya ya, itu pipa kabel diturunkan dan diikat ya, seperti itu. Kira-kira jarak 2 meter, diikat menggunakan tali yang tahan air ya, boleh tali apa saja. Nah, itu untuk tambangnya, karena sekarang sistemnya digantung ya, jadi menggunakan tambang. Nah, itu untuk kabelnya diikatkan di pipa ya, seperti itu. Karena ini sumurnya kedalamannya 19 meter, jadi untuk pompa airnya tidak bisa disimpan di atas ya, karena daya hisapnya nanti lemah, terlalu jauh ke dasar sumurnya. Nah, untuk proses pengikatannya terus ya sampai nanti di ujung atau di akhir dari pipanya. Ini sudah mulai untuk proses pengikatan atau pengikatan kabel ke pipanya ya, pipa untuk mengalirkan airnya dari pompa ke bak mandi. Seperti ini karena kita tidak menggunakan toren ya, untuk setiap 2 meter diikat agar kabelnya lebih aman ya. Nah, itu untuk tambangnya pun harus benar-benar kuat ya. Jadi nanti apabila ada atau airnya dangkal atau sedikit, kita untuk pipanya atau untuk airnya bisa diturunkan ya, tambangnya kita turunkan saja sampai pipa untuk penyedotnya kena ke airnya. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan pada proses kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanguran gila. Abang ya tanguran.
Tunggu ditahan Pak eta mah. Nah, ieu teh mau ka di tanah eta nah Pak. Ya. Benar apa lagi?